Kali ini kita akan membahas sebuah syair dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Lamiyatus Safdiyah ya. Kita akan bahas ini, dan di sini banyak pesan-pesan penting sebenarnya. Sebuah qasidah, sebuah syair itu ditulis oleh seorang ulama, itu bukan hanya sebagai ekspresi jiwa, tapi juga adalah sebagai respon terhadap kondisi lingkungannya. Syair-syair itu memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Karena kecenderungan manusia kepada sastra itu merupakan kecenderungan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Mungkin wallahu ta'ala alam bissawab, itu bahagian dari fitrah manusia, suka pada kelembutan. Namun tidak seperti yang diperdebatkan belakangan ini ya, atau setahun yang lalu kira-kira, syair itu identik dengan musik. Itu satu yang berbeda. Yang kita maksudkan di sini adalah tentang apakah itu dalam bentuk qawafi, susunan-susunan bait-bait itu teratur ritmenya, atau dalam bentuk qasidah, atau dalam bentuk seperti apa yang akan dituliskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yaitu tentang lamiyah, yang akhir bait itu diakhiri dengan lam, huruf lam. Syair ini, qasidah ini sangat terkenal di kalangan orang-orang yang mengkaji tazkiyatun nufus. Merupakan kritik yang luar biasa, merespon sekitar abad ke-8 Hijriyah apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau persoalan-persoalan tentang tasawuf, tentang penyimpangan oleh kelompok-kelompok sufi dengan tidak mengeneralisir secara keseluruhan, itu sudah problem yang lama. Dialektika antara pengikut dan penentangnya itu sudah sesuatu yang berlangsung dalam sejarah Islam sejak awal kemunculannya sekitar abad kedua Hijriah, dan terus terjadi perdebatan di antara para ulama. Perdebatan yang kita maksud adalah ada orang-orang yang mendukung tasawuf dalam semua amalan-amalan sufi, termasuk akidah-akidah sufi, dan ada yang menentang dan mengkritisi. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, karya-karya beliau tentang tazkiyatun nufus atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah jiwa, masalah batin, masalah pembersihan atau pengendalian hawa nafsu, manajemen qalbiyah, kan begitu. Itu banyak sekali buku-buku beliau. Dan kita juga bahas salah satunya Ad-Da' wad-Dawa ya, di Masjid Muslimin. Dan ini adalah salah satunya. Yang akan kita bahas adalah pesan-pesan inti dari lamiyah ini. Kita awali ya. Zahabar rijal wa hala duna majalihim zumarum minal awbashi wal anzali. Ibnu Qayyim mengatakan, orang-orang mulia telah pergi, telah wafat. Orang yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau telah wafat. Orang-orang yang hatinya terbaik dan dipilih oleh Allah untuk menyertai beliau juga sudah wafat, yaitu murid Nabi, para sahabat. Mereka sudah wafat. Dan murid-murid dari sahabat juga sudah wafat. Para tabi'un. Demikian juga tabi'ut tabi'in. Bahkan sampai ulama-ulama mazhab kita. Orang-orang mulia itu telah pergi. Ya. Dan jalan mereka kini tertutup oleh gerombolan orang-orang hina dan rendah. Zumarum minal awbashi wal andali. Mereka sudah menerangi dunia.
Islam itu adalah nur, cahaya bagi alam semesta ini. Dan obor cahaya itu dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi sebahagian orang menutupi cahaya-cahaya itu. Mereka memadamkan api-api obor. Dan akhirnya manusia yang kehilangan cahaya itu berada dalam kegelapan. Dan ketika itulah mereka memberikan fata morgana bagi manusia yang sebenarnya adalah kegelapan, dan mereka katakan itu adalah cahaya. Jadi bait ini membuka dengan sebuah penggambaran tentang kondisi masyarakat. Tentunya ini di zaman Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa ulama-ulama sejati, yaitu pewaris para nabi, pemuka-pemuka agama ini, pembimbing umat, itu telah wafat. Telah wafat. Yang tersisa adalah kebanyakan orang-orang yang memiliki jiwa yang rendah, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak kepada Rabb-nya, karena mereka melakukan sesuatu penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan sesuatu yang bukan haknya, yaitu hak Allah lah yang membuat syariat ini, tapi mereka ambil hak itu. Mereka membuat syariat-syariat yang baru. Sesungguhnya mereka adalah para juhala, orang-orang yang tidak tahu. Bahkan kejahilan mereka itu adalah murakkab, bertingkat. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat tidak memiliki harga diri di hadapan Rabb-nya karena kelancangan mereka. Ini mengisyaratkan ya kemunduran zaman setelah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bait kedua beliau mengatakan za'amu bi annahum ala asarihim saru walakin siratal battali. Mereka mengaku mengikuti jejak para pendahulu. Bahkan mereka menisbatkan dirinya sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW di antara sebahagian mereka. Za'amu bi annahum ala atharihim. Mereka mengklaim, mereka mengaku, mereka mengikuti jejak asar, yaitu para pendahulu itu. Mereka juga mengatakan mereka adalah pengikut sahabat, pengikut tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mereka berikan gelar-gelar kepada para tabi'in. Mereka katakan seperti Al-Hasan Al-Basri sebagai seorang sufi, dan tokoh-tokoh yang lain. Ibnu Mubarak mereka katakan seorang sufi, ya kan? Fudail bin Iyad mereka katakan sebagai seorang sufi, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal apa yang diberikan klaim kepada mereka. Dan mereka sedikit pun tidak mengikuti manhajnya para mutasawwif. Saru walakin siratal battali. Namun yang mereka jalani hanyalah jalan hidup orang-orang yang pemalas menuntut ilmu. Orang-orang pemalas beribadah. Mereka kalau tidak digerakkan oleh hawa nafsunya, maka mereka tidak beribadah. Maka mereka berzikir dengan tarian-tarian. Mereka berzikir dengan musik-musik. Mereka berikan ritme-ritme di dalam zikir-zikir itu, nasyid-nasyid di dalam zikir-zikir mereka. Hampir tak bisa dibedakan mana nasyid, mana zikir taqarrub ilallah. Za'amu bi annahum ala atharihim. Karena itulah kitab-kitab mereka itu kadang-kadang dipenuhi oleh hadis-hadis, tapi kebanyakannya hadis-hadis dhaif. Mereka lancang menyandarkan kepada Nabi SAW, padahal jelas hadis itu bukan dari Nabi SAW. Kalau dhaifnya masih ringan, ya, salih lil i'tibar, itu masih mendingan. Tapi ini adalah
wadda, dusta. Mereka sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mereka katakan ini sebagai hadis Nabi. Padahal sama sekali Nabi tidak mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Jadi ikhwah, Ibnu Qayyim mengkritik mereka yang mengaku sebagai penerus para salaf. Namun sejatinya mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan kemalasan mereka. Mereka berpakaian seperti pakaiannya para ulama, berbicara dengan istilah-istilah agama, istilah-istilah ad-din. Tapi mereka sesungguhnya tidak memiliki ilmu. Karena ilmu pada generasi salaf, sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dia membuat sebuah bab dengan judul Jima'ul Ilmi, kumpulan ilmu. Jima'ul Ilmi itu dipenuhi oleh hadis-hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi, asar-asar para sahabat. Maka ilmu saat itu dalam konteks syariat adalah as-sunnah. As-sunnah. Jadi mereka tidak memiliki keilmuan yang mumpuni dalam hal ini. Bahkan mereka merusak struktur kajian dalam ilmu hadis yang sanadnya mesti ittisal, bersambung marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengatakan mereka mendapat ilmu ladunni langsung dari Allah. Sebagian mereka mengatakan begitu, mereka dapat ilmu ladunni langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Maka ada sebahagian yang ekstrim di antara mereka mengatakan, mana lebih mulia mursyid mereka, para wali mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih mulia kata mereka. Ini ghullah dari mereka, ya, ghulu dari mereka, yaitu guru-guru mereka, mursyid-mursyid mereka. Kenapa? Karena tanpa perantara. Sementara Nabi kita melalui perantara. Mana lebih dekat kepada Allah orang yang langsung tanpa ada perantara daripada ada perantaranya? Tentu kita bisa mengatakan. Jadi akhirnya membawa logika-logika yang menyesatkan umat. Menyesatkan umat. Ya. Sekali lagi kita tidak menjernalisir ya. Jadi siapa yang merasa tidak seperti ini tidak perlu kepanasan lah kan begitu. Tidak perlu bereaksi. Ya. Tapi kalau memang begitu, ada reaksi, itu sebuah pengakuan. Dan ini dipenuhi dalam catatan-catatan sejarah. Kalau kita jujur membaca literatur-literatur, sebagaimana juga yang dilakukan studi oleh Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir ya, dalam Dirasatut Tasawuf. Jadi Ibnu Qayyim mengkritik, mengaku sebagai penerus para salaf. Tapi ironinya ada disertasi yang mengatakan kalau Ibnu Qayyim adalah seorang sufi. Ya, seorang sufi. Jadi ikhwah, maka pemutar balik fakta itu satu yang biasa bagi para mutasawwif. Mereka kadang-kadang menggunakan kerangka penelitian ilmiah untuk melegitimasi apa yang mereka jalani. Iya, jadi mereka berpakaian seperti ulama, bicara dengan istilah-istilah ad-din, agama, tetapi tidak memiliki ilmu, itu as-sunnah. Jadi mereka tidak mencerminkan akhlak dari seorang yang berilmu as-sunnah. Kenapa? Karena mereka lancang membuat syariat baru, amalan-amalan baru yang itu tidak bisa diasaskan kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Kemudian inilah ciri khas dari orang-orang yang menipu umat atas nama agama, atas nama ad-din. Mereka menjual ad-din. Ada untuk kepentingan dunia, ada untuk kedudukannya di dunia, dan banyak motivasi yang lain. Padahal selamatnya kita, ikhwah, di muka bumi ini, setelah kita mendapat nikmat Islam, yaitu sihatul fahmi wa husnul qasdi. Benarnya pemahaman kita. Dan kedua,
benarnya tujuan kita, yaitu lillahi ta'ala. Labisud daluqa muraqqa'a wa taqashafu kataqashufil aqtabi wal abdali. Mereka mengenakan jubah tambalan seakan-akan mereka hidup sebagai seorang zuhud, menyerupai kezuhudan para wali kibar, pada wali-wali besar dan orang-orang pilihan. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penampilan mereka seperti orang zuhud. Dan mereka menggambarkan zuhud itu adalah menjauhi dunia. Dalam pengertian begini, menjauhi nikmat Allah. Padahal sesungguhnya zuhud itu bukan pada pakaian. Tidak semata-mata pada pakaian, tidak. Bahkan kita dianjurkan untuk tahaddus bin ni'mah. Untuk menjelaskan, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mampu beli baju seperti ini, menurut saya udah hebat ini. Kalau antum tak tahu saya, maka pakailah pakaian seperti itu. Dan antum mau salat Aid, pakailah pakaian yang terbaik. Iya kan begitu. Salat Jumat juga begitu. Pakailah pakaian yang terbaik. Tahaddus bin ni'mah. Ya. Jangan kita menyepelekan tentang diri kita dengan pakaian compang-camping. Padahal berangkas kita penuh dengan dinar dan dirham, kan begitu. Menunjukkan apa? Ini orang qanaah. Tidak. Zuhud itu ikhwah dalam hati. Zuhud itu adalah ketika apapun yang dilakukannya, pertama karena Allah. Dan kedua, dia tidak melakukan sesuatu kecuali ada manfaat akhiratnya. Itu zuhud. Apapun yang dia lakukan, itu punya investasi ukhrawi. Itu zuhud. Karena itu orang kaya bisa zuhud, orang miskin apatah lagi. Bukan meninggalkan dunia secara mutlak. Tidak. Tapi zuhud itu adalah menjadikan, mengeluarkan dunia dari jantung hatinya dan digenggamnya. Maka dialah mengendalikan dunia itu. Dialah mengendalikan hawa nafsunya, bukan hawa nafsu itu yang mengendalikan dia. Maka tidak setiap orang yang kaya itu dikatakan dia cinta dunia, belum tentu ya. Dan setiap orang yang miskin itu dikatakan zuhud, tidak. Ada orang miskin karena takdirnya dia miskin, fakir, tapi cintanya kepada dunia luar biasa. Makanya Allah berikan kefakiran padanya. Kalau Allah berikan dunia kepadanya, maka semakin tamaklah dia kepada dunia ini. Jadi oleh sebab itulah, itu tidak disimbolisasikan dengan pakaian. Labisud daluqa muraqqa'an wa taqashafu kataqashuf al-aqtabi wal abdali. Dalam bait ini Ibnu Qayyim menyinggung fenomena pencitraan. Ini pencitraan. Sekarang ini pencitraan banyak kan begitu. Iya. Banyak yang menampakkan sikap zuhud melalui pakaian compang-camping atau hidup sederhana. Tetapi bukan karena iman dan takwa kepada Allah, melainkan untuk menipu manusia agar dianggap wali atau orang-orang suci, orang-orang saleh. Mereka menyerupai para aqtab. Aqtab ini wali kutub, tokoh-tokoh sufi. Dan abdal, kata mereka adalah orang-orang pilihan. Ini nama dari jenis wali-wali mereka. Secara lahir, namun kosong secara batin. Kemudian, ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, bait yang keempat. Qata'u tariqas salikin wa ghawwaru